Halo Kak Widi dan teman-teman, hari ini kami kelompok 2 yang terdiri dari Audi Gabriela, Brigita Aristi Natali, dan Cindy Christopher akan mempresentasikan materi tentang penggunaan plant-based sebagai alternatif pengganti daging. Pertama-tama, kita akan membahas tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi, meskipun bermanfaat bagi kepuasan konsumen, produksi daging yang intensif menimbulkan dampak negatif baik terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, dan bahkan kesejahteraan hewan itu sendiri. Permintaan persediaan daging yang semakin banyak membawa masalah karena membutuhkan metode peternakan dengan panen besar. Dan metode peternakan ini menimbulkan dampak negatif yang banyak baik untuk kesehatan ekosistem lingkungan ataupun baik untuk hewan peternak itu sendiri. Lalu, daging plant-based merupakan daging yang bersumber tidak dari hewan, atau biasa disebut juga dengan daging hewani, seperti tanaman dan protein nabati. Daging nabati ini sudah dikomersilkan banyak di Amerika Serikat, dan diproduksi oleh perusahaan seperti Beyond Meat dan Impossible Foods, serta menghasilkan dampak besar bagi industri makanan modern. Lalu, tujuan kami mempresentasikan materi ini adalah pertama, yaitu untuk menyampaikan informasi mengenai teknologi pembuatan nabati sebagai alternatif dan proses pembuatan daging nabati. Dua, menjelaskan mengenai keunggulan dan manfaat yang didapat dari daging nabati. Ketiga adalah untuk menjelaskan mengenai keterbatasan dan dampak negatif pada daging nabati. Keempat adalah untuk memaparkan mengenai aplikasi daging nabati dalam kondisi kehidupan nyata. Kelima, dan terakhir adalah untuk memaparkan potensi daging nabati di Indonesia. Tujuan kami akan pertama saya akan membahas mengenai teknologi dan proses pembuatan daging nabati. Tentu saja dalam proses pembuatan daging nabati ini akan adanya tantangan. Dan tantangan tersebut adalah bagaimana cara untuk mensimulasikan penampilan, tekstur, rasa, nutrisi, dan bahkan fungsionalitas yang diinginkan dari produk-produk ini. Menggunakan bahan-bahan nabati yang sehat, terjangkau, dan berkelanjutan, seperti lipid, protein, dan karbohidrat. Lalu, tentu saja sebelum pembuatan daging nabati ini dibutuhkan konsep pemahaman. Penting untuk memahami atribut dasar bahan yang berasal dari tumbuhan dan bagaimana bahan tersebut dapat dirakit menjadi struktur yang mirip seperti yang ditemukan dalam produk hewani yang biasa kita makan. Maka, untuk proses pembuatan daging nabati ini, kami menggunakan teknologi ekstrusi. Teknologi ekstrusi adalah digunakan sistem sekrup atau ekstrusi yang membawa bahan. Bahan itu terdiri dari kombinasi bahan kering, air, dan atau minyak melalui cetakan. Kemudian, produk daging nabati akan mempunyai hasil dengan kelembapan yang tinggi untuk menahan air dan dapat membuat burger ataupun daging nabati yang ingin kita buat lebih lembut dan lebih juicy. Dan berikut adalah contoh dari mesin teknologi ekstrusi. Nah, jadi ini adalah proses daging nabati menggunakan teknologi ekstrusi. Yang pertama itu kita memasukkan tepung kedelai protein kering. Tepung kedelai protein kering itu digunakan sebagai bahan dasar karena rasanya yang cukup hambar, tekstur yang cukup mirip dengan daging kenyal, dan kadar proteinnya yang cukup tinggi. Lalu setelahnya hasil tepung dicampur bersama air panas untuk membentuk adonan. Metil selulosa atau gluten gandum dapat digunakan untuk mengikat produk dan bahan lainnya agar tekstur dan rasa di mulut dari produk itu lebih ditingkatkan. Untuk persyaratan bahan yang terakhir, isolat protein, konsentrat protein, dan polisakarida dapat dicampur. Lalu hasil dapat dibentuk sesuai keinginan, misalkan seperti bentuk nugget, sosis, ataupun burger. Dan hasil akhir produk kemudian dapat dimasak melalui proses termal, lalu dikemas dan disimpan sebelum pemakaian. Nah, jadi daging nabati itu punya keunggulan dan manfaatnya. Yang pertama, pola makan vegan atau vegetarian sangat efektif untuk menurunkan berat badan. Jadi udah dilakukan penelitian dalam Nutrient Review kalau pola makan vegan atau vegetarian itu efektif untuk menurunkan berat badan. Dan karena si daging nabati ini terbuat dari tumbuhan,
Jadi dia bisa dijadikan menu dalam pola makan vegan tersebut. Lalu daging nabati juga dapat menurunkan tekanan darah tinggi, diabetes, dan obesitas. Daging nabati juga membantu untuk mengurangi diabetes karena dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan resistensi insulin, serta didapatkan hasil bahwa pola makan vegan rendah lemak. Daging nabati juga dapat mengurangi HbA1c, yang dimana HbA1c itu adalah hemoglobin yang berikatan dengan glukosa. Jadi kalau misalkan HbA1c itu melebihi 8%, maka seseorang itu bisa mengidap penyakit diabetes dan beresiko mengalami komplikasi. Pola makan nabati juga bermanfaat bagi kesehatan jantung dan kolesterol dikarenakan kandungan lemak jenuh yang sedikit dan kandungan serat yang melimpah. Selain keunggulannya, daging nabati juga punya keterbatasan dan dampak negatifnya. Yang pertama itu adalah kekurangan protein. Karena protein itu terdiri dari asam amino esensial yang diperoleh dari makanan. Sedangkan asam amino esensial itu umumnya ditemukan hanya dalam daging, produk susu, dan telur. Lalu ada beberapa juga vitamin yang kurang terpenuhi kebutuhannya. Misalkan vitamin B12. Vitamin B12 itu sendiri merupakan vitamin yang dibutuhkan untuk pembentukan darah dan pembelahan sel pada manusia. Jadi kalau misalkan kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan masalah yang sangat serius, misalkan penyakit anemia makrositik dan kerusakan syaraf. Selain protein dan vitamin, ada juga kekurangan lainnya, yaitu pemenuhan zat besi bagi tubuh dan kesehatan manusia. Daging yang berasal dari hewan langsung itu menjadi sumber utama hem besi yang diperlukan dalam tubuh manusia. Sedangkan daging nabati itu dari tumbuhan, jadi hem besinya gak sebanyak daging dari hewan. Oke, selanjutnya itu adalah aplikasi daging nabati dalam kondisi nyata. Daging nabati dapat memproduksi beberapa produk yang biasa diproduksi menggunakan daging asli seperti nugget, sosis, daging giling, dan daging cincang dengan kualitas yang tinggi serta karakteristik yang menyerupai dengan daging asli. Beberapa dari perusahaan yang sudah merealisasikan aplikasi daging nabati tersebut biasanya menggunakan ekstrak jus dari buah bit untuk mendapatkan pigmen alami. Struktur dari otot sulit dibuat ulang tanpa menggunakan protein hewani. Oleh karena itu, pemilihan protein nabati dan sifat viskoelastik untuk membantu meningkatkan tekstur dan rasa di mulut dari produk akhir, salah satunya menggunakan gluten gandum. Nah, ini adalah salah satu produk dari Amerika yang menggunakan daging nabati, yaitu Beyond Meat. Di sini ada daging sosis, daging cincang, dan daging burger. Next. Selanjutnya adalah potensi daging nabati di Indonesia. Sudah banyak di pasaran pangan Indonesia mulai menjual makanan dengan modifikasi vegetarian, yang berarti adanya penggunaan daging nabati. Dengan adanya hal tersebut, menandakan masyarakat Indonesia memiliki tingkat kesadaran akan kesehatan tubuh yang tinggi dan kepedulian terhadap lingkungan jika mulai menerapkan modifikasi makanan seperti vegetarian. Kesimpulan dari materi ini bahwa daging nabati dapat memberikan manfaat yang lebih baik di bidang kesehatan maupun juga di lingkungan, dan penggunaan daging nabati akan lebih sehat serta membantu kesehatan orang untuk terhindar dari beberapa penyakit seperti penyakit obesitas, diabetes, kolesterol, dan tekanan darah tinggi dikarenakan banyaknya mengkonsumsi daging asli yang pada umumnya. Tetapi dengan mengkonsumsi daging nabati tersebut harus diimbangi dengan mengkonsumsi daging merah, karena daging merah akan memberikan nutrisi protein hewani dan zat besi yang tidak ada pada daging nabati, sehingga tubuh kita tidak mengalami anemia. Untuk saat ini, perkembangan dalam pasaran pangan mulai berkembang, sehingga masyarakat Indonesia juga dapat lebih mudah untuk menerima dan mengikuti pola makan makanan yang vegan atau vegetarian, baik dari pengaruh orang
maupun dari kesadaran masyarakat sendiri akan pentingnya kesehatan dan pencemaran lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.